Prasasti Ngelbak asal Desa Klodan, Kecamatan Ngatos dibaca ulang oleh Epigraf Kediri, Aang Pambudi Nugroho dan pelestari bahasa Jawa kuno Nganjuk, Luki Mardianto. Prasasti yang diduga berisi tentang penetapan tanah Sima tersebut kini disimpan di Museum Anjuk Ladang. Sayang sekali kondisi prasasti berbahan batu andesi tersebut sudah rusak parah. Yang tersisa sekitar 1/4 bagian prasasti saja dan huruf yang masih bisa dibaca hanya 7 baris. Meski banyak huruf yang sudah aus namun masih dapat diidentifikasi pada dinasti apa prasasti tersebut dibangun. Bagaimana isi prasasti selengkapnya? Ikuti penjelasan dari 2 orang pembaca huruf bahasa Jawa kuno tersebut. Ngelbak ya, dari Desa Klodan Ngatos ya, Nganjuk ini memang sangat unik, tapi sayangnya kualitasnya hanya kita jumpai 1/4 bagian, seharusnya utuh. Mungkin di bagian ini juga ada yang hilang juga ya? Banyak aksara yang hilang, banyak aksara yang unsur kata yang tidak lengkap ya, karena kondisinya banyak aksara yang aus juga. Tapi mau tidak mau karena ini merupakan sumber data sejarah yang penting dan masih ada harapan untuk membaca beberapa aksara yang terlihat, maka kita usahakan tadi ya. Aksara yang digunakan untuk menulis ya secara paleografi ini aksara Jawa kuno, bahasanya juga Jawa kuno, bentuknya stela. Termasuk prasasti batu ya, atau upala prasasti. Dari paleografinya diperkirakan ya, kemungkinan itu sekitar abad 11 ya. Ini masih perkiraan awal ya. Karena kalau abad 12 tidak seperti ini ya, lebih rapi. Kalau abad 10 Sindok juga tidak seperti ini. Kemungkinan diperkirakan ini dari abad sekitar abad 11. Zamannya siapa kita masih belum tahu. Itu menurut analisis awal ya. Untuk isinya memang agak sulit juga karena banyak sekali kata dan kalimat yang tidak lengkap. Tapi di sini di baris 2 ini ya, sudah dibaca sama Mas Luki juga tadi, itu ada kata Sima Ri Ngadiraja Muah. Lah sudah sudah tidak bisa dibaca kelanjutannya. Ya, Ring Ngadiraja. Ring Ngadiraja. Kalau untuk penemuan prasasti ini juga di daerah Ngelbak Ngetos, di sana juga ada Desa Ngadiraja. Ngadiraja juga ada. Jadi sesuai ya di baris kedua. Ya, Sima itu adalah artinya patok ya, atau batas. Jadi batas tanah ya, yang dijadikan sebagai sima atau perdikan dalam status otonom ya, bisa mengelola wilayah itu sendiri. Perdikan ya. Jadi ini adalah prasasti Sima, masuk kategori prasasti Sima atau perdikan ya. Daerahnya namanya adalah Ngadiraja. Muah dan seharusnya ada daerah lagi yang juga dijadikan sebagai Sima atau perdikan, tapi kita sudah tidak bisa mendapati lagi karena hanya ada kata muah sebagai konjungsi atau partikel hubung ya di sini. Muah atau dan apa kita nggak tahu di situ. Terus bawahnya ya ada kata baris ketiga ya. Baris ketiga itu ada kata sumlah padanya Denira Batara ya. Artinya secara umum ya, secara bebas itu adalah padanya, kakinya Denira Batara. Batara itu adalah dewa ya. Dewa. Nah, biasanya berdasarkan perbandingan dengan prasasti sejaman, ini berhubungan dengan buat biang. Jadi masyarakat masih taat atau patuh ya dengan Batara. Batara itu adalah raja yang telah diperdewa, raja yang telah didarumakan di lokasi itu, begitu. Masih setia dengan Batara, sehingga para keturunan Batara ini, yaitu penguasa saat ini, itu masih diikuti oleh masyarakat, masih dijunjung tinggi gitu. Di sini demikian.
jadi masih ada lanjutannya nomor baris 4. Ini Batara, terus lanjutannya mungkin ya. Batara, Raji Sama Samgrana, Patih Sura. Nah, ini kita sudah mendapatkan kelengkapan dari ini nomor 3 tadi. Batara, Raji Sama Samgrana, Patih Sura. Ya, Sanggrana ini mungkin Sanggrama mungkin. Ya, mungkin. Ya, kadang-kala memang kita menjumpai adanya kesalahan tulis atau mungkin kata-kata yang hampir sama, dialektologi yang agak berbeda itu sangat umum ya. Sanggrama, Patih Sura, jadi ini mengindikasikan adanya kesatria. Ya, Sanggrama itu artinya perang. Ya. Patih juga gelar juga ya. Ya, Patih Sura, Patih dalam peperangan. Nah, di sini disebutkan adalah baris 4. Terus pada baris 5 diperkuat adanya kanuruhan. Nah, jadi kanuruhan itu termasuk senopati perang. Yeah. Kanuruhan, panglima perang di sini. Ya. Dan uniknya lagi di baris ke-6 ya disebutkan Kamatra Mitra Siradaksa. Ya. Ada kata mitra itu teman. Mitra. Matra berarti kan suatu ukuran pertemanan mungkin. Ya bisa ukuran pertemanannya ya. Siradaksa, oke. Ya, daksa ini yang harus dicari ya. Yeah. Jadi belum tentu daksa dari zaman setelah Balitung belum tentu ya. Kita belum berani sampai sana. Karena selanjutnya lanjutannya 6 ini masih 7 yang ada. Belum lengkap. Kita nggak bisa memaksakan ya untuk terus membaca. Nah, di baris 7 itu ada Dewata Baya. Ya, karena bagian depan sama belakang kita hanya mengambil tengahnya. Dewata Baya. Dewata Baya. Untuk Dewata Baya. Ya. Jadi kembali ke Dewata Baya ini diperkirakan adalah dewa yang dipuja oleh masyarakat itu dan masuk dalam kategori pengabdian wajib untuk dewa, yaitu Mas Luki, buat hyang. Kalau dalam masa Mataram kuno disebut sebagai buat hyang. Tradisi buat hyang itu sampai masa perpindahan pedang ke Jawa Timur dan sampai Majapahit itu masih dilakukan. Jadi buat hyang dan buat haji itu adalah tolak ukur pengabdian masyarakat pada kerajaan, dan disitulah alasan dari diturunkannya anugerah kerajaan kepada masyarakat yang bersangkutan. Biasanya begitu kalau dalam tradisi masa Jawa kuno. Raja atau tokoh yang memerintahkan untuk mendirikan Tanah Sima ditemukan tidak, Mas? Tidak ditemukan, belum ditemukan. Ya, karena kita hanya ada nama tokoh Batara, Raji sama Samgrana, Patih Sura saja. Jadi ya kita belum harus ada data pembanding juga, nantinya kita harus mencari. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Literasi lain.